Ya, Pak Teguh, ini Amerika Serikat yang semula gencar akan menyerang Iran secara habis-habisan tiba-tiba berubah haluan dengan klaimnya. Sebenarnya kalau melihat dari diksi yang disampaikan oleh Trump kepada lewat media sosial pada publik, apa sebenarnya yang direncanakan oleh Trump? ini sebenarnya perang informasi ya. Kalau dalam teori namanya deception ya. Perang ini sudah sangat melelahkan semua, terutama sekali Amerika Serikat. Direncanakan perang itu kurang dari 1 minggu, tapi sudah berjalan 5 bulan plus 2 hari, dan ini mendekati mendekati 3 November 2026. Yakni 4 bulan mendatang, di mana akan ada pemilu selah. Di dalam kondisi kebingungan seperti ini, Donald Trump mengeluarkan statement yang mengagetkan ya. Pertama mengatakan ini adalah kesepakatan awal itu telah tercapai. Kemudian dikatakan bahwa Iran siap membuka kembali Selat Hormuz segera dan total, dan juga menghentikan ancaman program nuklir dari Iran. Dari Iran hal ini ditolak, mereka tidak melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat. Kemudian juga Trump mengatakan adanya desakan dari sekutu-sekutu Timur Tengah. Memang negara-negara Teluk itu aktif membujuk Donald Trump untuk menahan diri guna mencegah perang yang lebih luas ya. Antara lain putra mahkota Mohammed bin Salman itu melakukan komunikasi telepon langsung dengan Trump yang intinya mendesak deeskalasi konflik dan memprioritaskan dialog demi stabilitas keamanan internasional. Demikian juga tokoh-tokoh dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Negara ini meminta penundaan aksi militer karena mereka yakin mediasi diplomatik itu sudah dekat dengan solusi final. Jadi mereka juga ada optimisme, tapi juga tentunya ketakutan karena mereka sangat khawatir mendapat serangan rudal balistik dari Iran. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, ternyata rekomendasi dari kalangan militer Amerika Serikat itu juga sudah tegas. Mereka mengakui bahwa banyak target-target yang berhasil Iran capai, tapi pada saat yang sama juga mereka mengatakan Iran itu sebenarnya tinggal 20% lagi, dan kalau kita hajar terus-menerus, kita bom terus-menerus, itu akan membawa perang menuju skala masif, dan itu akan menyeret Amerika Serikat ke perang darat. Harus diakui Amerika Serikat juga sangat khawatir sebenarnya dengan ancaman militer dari Iran. Karena kalau kita melihat sumber-sumber dari Iran sendiri, itu rudal balistik Iran itu sudah semakin cepat, semakin presisi, dan semakin kuat daya ledaknya. Misalnya Iran sudah berhasil meledakkan radar dan basis-basis pertahanan udara Amerika Serikat di semua pangkalan militer yang ada di Timur Tengah. Misalnya kita lihat bahwa misalnya perangkat-perangkat seperti Patriot Air Defense Radar, kemudian monitoring radar, kemudian tactical radar itu sudah banyak hancur, total 47. Kemudian juga pada namanya operational infrastructure Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah itu ada 48 aset yang sudah hancur. Misalnya adalah MQ-9 drone hangar, itu hangarnya sudah rusak. Kemudian hangar yang memuat pesawat F-15 itu juga sudah hancur. Kemudian juga hangar yang memuat pesawat P-8 itu juga sudah hancur. Kemudian yang menariknya adalah Iran juga sudah berhasil menghancurkan fasilitas support and logistics, itu ada 44 aset yang hancur. Misalnya fighter jet dan helikopter ada 6 yang hancur. Kemudian storage tanks itu 12 sudah hancur. Jadi ini sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat. Ya, apakah dengan analisa Anda, terutama dengan serangan operasional oleh Iran yang bisa dikatakan berhasil begitu ya atas Amerika Serikat, apakah ini juga yang menjadi landasan bahwa Iran bisa dengan mudah mengatakan bahwa kami tidak ada istilah untuk menunda adanya serangan, dan ini seolah menyebut bahwa Amerika Serikat dengan klaim seperti ini artinya Amerika Serikat yang putus asa. Nah, bagaimana Anda menilai respons Iran terhadap klaimnya Trump kali ini? Statement dari Iran mengatakan ini adalah pengelabuan. Mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh statement dari Amerika Serikat, karena Iran itu mengatakan ancaman militer itu sangat nyata dan berpotensi menghancurkan peradaban kami. Ini adalah statement dari acting Menteri Pertahanan Iran, Sayyid Majid Ibnu Reza, itu menyatakannya di dalam media Post. Kemudian juga Iran mengatakan yang Amerika katakan itu adalah mimpi. Jadi untuk itu mereka mengatakan kami tetap akan konsentrasi mempertahankan Selat Hormuz habis-habisan. Kemudian juga Iran juga mengatakan ini adalah ceasefire atau peredaan yang sifatnya goyang. Dan untuk itu Iran berpikir sekaranglah saatnya untuk terus menyerang. Karena Iran, dalam bayangan Iran adalah mereka sedang berada pada semangat yang tinggi, dan juga mereka sadar bahwa di
periode di kepemimpinan Donald Trump sekarang itu tingkat persetujuan masyarakat atau namanya approval itu bergerak sekitar 33 ke 35% dan juga itu sangat mengkhawatirkan Donald Trump sebenarnya. Kemudian juga kalau kita melihat pada media-media massa Amerika Serikat, mereka semakin tidak puas dengan tingginya biaya hidup. Kemudian juga kita perhatikan situs-situs polling seperti The Economist, kemudian Nate Silver, kemudian juga APDC itu semua mengatakan bahwa reputasi Donald Trump itu sedang turun dan dikhawatirkan dalam pemilu setelah bulan November nanti tanggal 3 itu kemungkinan besar Partai Republik itu akan redup dan nanti kepemimpinan akan diisi oleh Partai Demokrat dan mereka dengan suara yang lebih besar di parlemen Amerika Serikat, maka mereka berpotensi untuk melakukan pemakzulan atas Donald Trump. Jadi Iran tahu persis Amerika Serikat sedang dikejar waktu dan Iran mengatakan persenjataan kami dari hari ke hari sudah semakin canggih dan semakin akurat dan untuk itu Iran tidak meminta bantuan dari Cina dan Rusia, walaupun mereka mengatakan kami sudah bekerja sama dengan Iran di masa lalu dan sekarang Iran sudah mampu bergerak sendiri. Demikian. Sebenarnya ada hitung-hitungan terkait risiko konsekuensi dari masing-masing negara ini, baik Amerika Serikat maupun Iran begitu. Tapi dengan Anda katakan bahwa perang komunikasi ini saat ini sedang terjadi, yang sebenarnya ini sudah terjadi berkali-kali. Nah ini potensi ancaman jika perang berlarut-larut ini seperti apa dan apa sebenarnya dari perang informasi ini yang ingin disampaikan oleh negara sekitar ataupun kita di dunia ini oleh Amerika Serikat dan Iran? Dunia itu berharap ya perdamaian itu segera terwujud ya, walaupun ini sangat sulit karena kalau kita lihat kalangan pemerintah Iran dan juga masyarakat Iran, mereka berpikir apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat itu pasti bohong. Itu pertama. Ini adalah ciri-ciri munafik menurut mereka. Dan kedua, kalau Amerika Serikat membuat perjanjian, itu akan dia ingkari sendiri. Jadi 14 kerangka perjanjian itu tidak akan berhasil, hanya berwujud macan kertas. Kemudian kalau nanti 14 items itu dilakoni dengan hati-hati, itu tetap Amerika Serikat itu akan menggunting dalam lipatan. Jadi sebenarnya dunia itu berharap ya perundingan itu akan berjalan, bergerak dari lunak ke keras. Misalnya ada hal-hal yang bisa dibahas. Misalnya Amerika Serikat itu menarik diri dari jalur-jalur yang dikuasainya di luar Selat Hormuz. Kemudian juga Amerika Serikat meniadakan blokade laut, tapi memonitornya dari jarak jauh. Kemudian Amerika Serikat juga menarik diri dari ancaman-ancaman karena Selat Hormuz itu memang sudah aman sebelumnya, malah semakin tidak aman setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang pada tanggal 28 Februari silam. Baru setelah hal-hal yang lunak itu dibahas, misalnya juga dengan pembiayaan atas dana-dana Iran yang berada di Amerika Serikat yang mengendap sejak masa Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer itu agar dikembalikan kepada Iran. Tapi Israel tentunya akan menolak karena Iran akan menggunakannya untuk pertahanan. Tapi setelah prakondisi ini dilalui, barulah Amerika Serikat bisa mengajak Iran untuk berbicara soal misalnya nuclear enrichment, bisa mengajak Iran untuk berbicara tentang sanksi, kemudian bisa berbicara dengan Iran perihal proksi-proksi regional yang dikendalikan oleh Iran. Jadi dunia juga berharap-harap. Cuman pada saat ini kita melihat bahwa Pakistan, Qatar itu sudah kehabisan bensin gitu. Mereka sudah tidak memiliki ide lagi untuk lanjut. Padahal Amerika Serikat selalu meminta kepada Pakistan tolong dikondisikan agar perundingan itu ke depan itu memungkinkan kami memiliki exit strategi yang elegan sehingga Amerika Serikat tidak terkesan kalah. Tapi sebenarnya ini sedang diusahakan dan kita masih menunggu keberhasilan dari diplomasi. Peluang untuk mendapatkan kesepakatan itu dalam waktu dekat apakah mungkin terrealisasi? Pak Teguh, singkat saja. Kalau Amerika Serikat masih melakukan ancaman terus-menerus, saya pikir Iran akan mengatakan ini adalah prakondisi yang tidak ideal dan mereka akan tetap siap untuk menyerang fasilitas-fasilitas Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Demikian. Baik, terima kasih atas analisa Anda lengkap kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, Pakar Hubungan Internasional Presiden University, Pak Teguh Reza Syah. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.